ini kita akan membahas mengenai konsep teknik aversi. Yang pertama ada pengertian teknik aversi adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghubungkan ketakutan dengan tingkah laku bermasalah dengan cara memberikan stimulus-stimulus yang menyakitkan atau menakutkan. Yang kedua ada tujuan teknik aversi. Tujuannya yaitu untuk menghukum perilaku negatif dan memperkuat perilaku positif. Yang ketiga ada jenis-jenis terapi aversi. Ada aversi kimia, kejutan listrik, covert sensitization, dan penjenuhan. Dan yang keempat ada langkah-langkah teknik aversi, melakukan asesmen, menentukan tujuan, implementasi teknik, evaluasi, dan pengakhiran. Dan yang kelima adalah prosedur latihan aversi. Prosedur aversi merupakan prosedur untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan gangguan perilaku yang spesifik, melibatkan pengasosiasian tingkah laku simptomatik dengan suatu stimulus yang menyakitkan atau yang tidak menyenangkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya. B, yakni konsep teknik asertif. Pengertian teknik asertif adalah salah satu dari sekian banyak topik yang tergolong populer dalam terapi perilaku. Latihan asertif merupakan penerapan tingkah laku untuk membantu individu dan kelompok dalam mengembangkan hubungan langsung dalam situasi-situasi interpersonal. Kemudian tujuan latihan asertif adalah melatih serta membiasakan individu berperilaku asertif dalam berhubungan dengan orang lain di lingkungan sekitar. Kemudian langkah-langkah latihan asertif yaitu ada rasional, strategi, ada identifikasi keadaan yang menimbulkan persoalan, kemudian bermain peran, kemudian melaksanakan latihan dan praktik, kemudian tugas rumah dan tindak lanjut, dan terakhir adalah terminasi. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya ialah prosedur latihan asertif. Yang pertama ada sesi konseling, yang kedua memperkenalkan latihan relaksasi, yang ketiga konseli menerangkan tingkah laku, yang keempat menambahkan latihan relaksasi, dan sesi terakhir bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu itu sendiri. Materi terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan latihan asertif. Yang pertama, kelebihan pelatihan asertif ini akan tampak pada yang pertama, pelaksanaannya yang cukup sederhana. Yang kedua, penerapannya dikombinasikan dengan beberapa pelatihan. Yang ketiga, pelatihan ini dapat mengubah perilaku individu secara langsung melalui perasaan dan sikapnya. Yang terakhir, di samping dapat dilaksanakan secara perorangan, juga dapat dilaksanakan secara perkelompok. Lalu untuk kelemahan pelatihan asertif akan tampak pada yang pertama, meskipun sederhana namun membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ini juga tergantung dari kemampuan individu itu sendiri. Lalu yang terakhir, bagi konselor yang kurang dapat mengkombinasikannya dengan teknik lain, pelatihan asertif ini kurang dapat berjalan dengan baik, bahkan dapat membuat jenuh konseli atau peserta, atau juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arina, masuk silakan duduk. Terima kasih ya Nak Nurul sudah memenuhi undangan Ibu untuk datang ke sini. Ya Ibu, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena saya telat mengurus ini. Barusan masih mengerjakan tugas sejarah dari Pak Cipto. Karena Pak Cipto nggak masuk hari ini. Iya, Nak, nggak apa-apa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu baik. Oh iya, Ibu dengar Nak Nurul ini menurut guru-guru di sini dan yang ada di sekolah ini, Nak Nurul itu masih menggunakan seragam yang ketat ya, seperti yang Mbak Nurul kenakan hari ini. Ya Ibu, soalnya saya pun memang suka baju yang seperti ini. Kan itu tidak mempermasalahkan sama prestasi saya Bu. Setiap hari saya tetap masuk. Terus menjalankan tugas saya tetap mengerjakan. Ekstra juga saya tetap jalani. Ibu mengerti. Terus kenapa kok Nak Nurul itu sangat suka memakai baju ketat? Soalnya gini Bu, saya kalau di rumah itu sering nonton drama-drama Korea gitu. Nah itu kan cantik-cantik Bu. Itu bajunya juga ketat-ketat gitu.
Iya, Ibu paham apa yang Nak Nurul suka. Namun dalam agama kita itu diwajibkan untuk menutup aurat. Nak Nurul sudah benar menutup aurat, tetapi tidak boleh memperlihatkan bentuk tubuhnya Mbak Nurul, karena itu bisa dipandang negatif oleh laki-laki. Apa Mbak Nurul mau nanti dipandang buruk oleh teman-teman Mbak Nurul? Iya, kalau cuma dipandang seperti itu. Nah, kalau Mbak Nurul itu diapa-apain nanti bisa nanti bisa orang tersebut bisa melakukan hal yang negatif dengan Mbak Nurul. Apa Mbak Nurul itu mau? Apa Mbak Nurul itu menerima? Tidak, Bu. Terus apa yang akan Mbak Nurul lakukan mengenai hal itu? Sebenarnya saya pengen merubah baju saya yang seperti ini. Kalau ingin merubah itu, ya bisa dengan Mbak Nurul berniat seperti itu. Nah, dalam konseling itu ada yang namanya pendekatan behavioral dengan teknik aversi terapi. Nah, dalam teknik ini dilakukan menghukum perilaku yang negatif menjadi perilaku yang positif. Seperti yang Mbak Nurul tadi bilang, kan Mbak Nurul itu sering nonton TV karena Mbak Nurul suka sama drama Korea. Mbak Nurul itu bisa merubah sikap Mbak Nurul, bisa merubah hobi Mbak Nurul itu yang lebih negatif. Misalnya Mbak Nurul itu sepulang sekolah membantu ibu, menyapu atau menyapu rumah atau mengerjakan PR. Mbak Nurul bisa lakukan. Iya, Bu, sebenarnya semenjak saya suka sama drama Korea, saya tuh jarang, Bu, bantu-bantu orang tua di rumah, jarang bersihkan rumah karena waktu saya digunakan untuk melihat drama Korea itu. Jadi tugas sekolah Mbak Nurul juga keteteran karena Mbak Nurul sering menonton film Korea itu. Iya, Bu, sangat keteteran. Begini Anak Nurul, sudah berapa kali Mbak Nurul itu bajunya digunting oleh tatib? 3, Bu, 3 apa 4 gitu. Kan Mbak Nurul kan sudah seragamnya digunting berkali-kali kan. Mbak Nurul tuh apa gak kasihan sama orang tua, sering membeli seragamnya. Kan pasti orang tua Mbak Nurul itu bekerja dengan sangat menguras tenaganya untuk mencukupi kebutuhan Mbak Nurul juga sehari-hari. Apa Mbak Nurul itu gak kasihan? Ya kasihan, Bu, saya kasihan sama ibu sama bapak, pulangnya tengah malam cuma pengen ngebahagiain saya. Iya, Mbak Nurul itu sudah benar. Terus langkah apa yang ingin Mbak Nurul lakukan, yang paling Mbak Nurul lakukan? Ya, Bu, saya ingin sekali, Bu, mengubah kebiasaan ibu saya, karena sering nonton drama, jadi saya sekarang jarang datang ekstrakurikuler di sekolah. Padahal saya tuh suka sama ekstrakurikuler basket. Dan karena film drama Korea itu juga menghambat pelajaran saya. Dan saya juga tidak pernah membantu orang tua, Bu. Seperti itu. Ya, Ibu dukung apa yang Mbak Nurul lakukan. Semoga dari kejadian tersebut Mbak Nurul itu bisa mempelajari, bisa memilah-milah mana tontonan televisi yang bermanfaat bagi Mbak Nurul dan tidak. Ada lagi yang ingin Mbak Nurul sampaikan? Saya kira cukup yang ingin saya gunakan kepada ibu. Ya sudah, Mbak Nurul. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Iya, Oh ya, Pak. silakan masuk. Makasih, Pak.
Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau saya alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabar keluarga di rumah? Kalau di rumah masih seperti yang kemarin, Pak, belum banyak perubahan. Oh iya, kemarin kita sudah melakukan konseling. Nah, untuk menindaklanjuti sesi kemarin, hari ini kita akan melakukan pelatihan asertif ya. Pelatihan asertif itu gimana ya, Pak? Pelatihan asertif ini sendiri adalah salah satu teknik dalam konseling yang dapat membantu Ani untuk berperilaku asertif. Nah, perilaku asertif ini adalah perilaku untuk dapat membela hak atau kepentingan pribadi tanpa merugikan orang lain. Seperti ini, contohnya adalah mengungkapkan perasaan atau pikiran positif baik positif maupun negatif tanpa menyakiti perasaan orang lain. Jadi biar saya tuh bisa mengungkapkan apa yang ingin saya ungkapkan gitu ya, Pak? Ya, benar begitu. Jadi kamu dapat mengungkapkan apa yang kamu katakan tanpa menyakiti orang lain. Ya, Pak, saya tertarik untuk mengikutinya. Nah, sekarang coba Andi ungkapkan apa yang Andi katakan. Jadi gini, Pak, kan ayah saya tuh sudah 2 tahun nggak bekerja ya, Pak. Terus hobinya tuh cuma senang-senang sama teman-temannya gitu, Pak, main motor drag seperti itu. Sedangkan ibu saya itu cuma bekerja sebagai buruh pabrik yang gajinya itu nggak seberapa, Pak. Padahal saya dan adik saya itu kan masih sekolah, masih sama-sama sekolah. Terus adik saya itu juga orangnya lemah, Pak, sering sakit-sakitan. Nah, jadi kan saya karena anak yang tertua harus bisa membantu ibu saya biar gimana caranya dapat uang untuk sekolah saya dan untuk adik saya. Sedangkan ayah saya sendiri tuh sudah tidak peduli gitu, Pak, cuma peduli sama hobinya, sama teman-temannya. Padahal kan ayah saya kepala keluarga ya, Pak, harusnya tuh bisa mencukupi kebutuhan kami. Tapi justru malah sebaliknya, ayah itu mintanya kebutuhannya dicukupi terus gitu, Pak. Kalau tidak dikasih sama ibu tuh marah-marah, mereka sering bertengkar. Bahkan ibu saya tuh sering dipukuli, Pak. Saya sedih melihat hal itu, Pak. Lalu, apa yang sebenarnya ingin Ani lakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut? Ya, saya sebenarnya tuh ingin mengatakan pada ayah saya, Pak, bahwa saya tuh kecewa banget sama ayah saya karena beliau tuh sepertinya lepas tanggung jawab dari keluarga gitu, Pak. Apakah Ani pernah mengatakan hal tersebut kepada ayah Ani? Tidak, Pak. Saya tuh sampai sekarang belum berani mengungkapkan apapun kepada ayah saya. Setiap saya ketemu tuh takut, Pak, untuk mengungkapkannya. Saat situasi seperti apa Ani merasa seperti itu? Ya, saat saya ketemu ayah saya, berhadapan dengan ayah saya, seperti itu, Pak. Apakah Ani merasa bingung? Ya, bingung sih, Pak. Kenapa kiranya Ani merasa bingung? Ya, saya tuh takut kalau misal saya ngomong sama ayah saya tuh nantinya tuh saya bakal dimarahi, Pak, atau bahkan mungkin nanti dipukuli sama ayah saya, gitu, Pak. Nah, sekarang hal positif apa yang ingin Ani lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Ani hadapi? Sebenarnya saya tuh ingin mengatakan, Pak, pada ayah saya supaya beliau tuh mau bekerja lagi, terus mau perhatian sama keluarga lagi, tidak bertengkar dengan ibu setiap hari, seperti itu, Pak. Bagus, Ani sudah mempunyai gambaran tentang apa yang ingin Ani lakukan. Nah, sekarang kita akan berlatih asertif agar Ani dapat mengatakan hal yang ingin Ani katakan kepada ayah Ani. Apakah Ani mengerti? Iya, Pak, tapi caranya gimana ya, Pak? Ani bisa mengatakan seperti contoh, ayah, apa tidak sebaiknya ayah mencari kerja? Nah, seperti itu contohnya. Nah, sekarang Ani katakan apa yang ingin Ani sampaikan. Gitu. Gini, Pak, saya akan mengatakan ayah, sebaiknya ayah mencari pekerjaan lagi. Kebutuhan kita semakin banyak. Sedangkan saya dan adik juga masih sekolah. Kasihan ibu. Bagus. Coba katakan sekali lagi. Ayah, lebih baik ayah mencari kerja sehingga kebutuhan keluarga kita dapat tercukupi. Bagus. Sekarang coba Ani bayangkan berada pada situasi yang sebenarnya dan sedang berhadapan dengan ayah Ani. Ini sekarang saya berhadapan dengan ayah. Saya ingin mengatakan, Pak, ayah, saya ingin mengatakan sesuatu.
sebaiknya ayah bekerja lagi supaya kebutuhan kita, keluarga kita tercukupi dan kita bisa hidup rukun. Bagus. Coba katakan sekali lagi. Ayah, sebaiknya ayah mencari pekerjaan lagi supaya kebutuhan keluarga kita tercukupi. Bagus. Nah, apabila Ani mampu mengatakan hal yang ingin Ani sampaikan, Ani dapat dikatakan pada diri Ani bahwa Ani hebat. Ani hebat. Bagus. Ani bisa melanjutkan pelatih asertif ini di rumah. Teruslah berlatih asertif agar supaya masalah yang sedang Ani hadapi ini dapat terselesaikan. Oh gitu Pak. Tapi misalnya pas saya tuh pengen ngomong ya Pak, tapi saya tuh nggak bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan perasaan